Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran hadir di Bait Kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam Daily Devotion GPI Elusai. Mari sebelum kita mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami. Kalau kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, kami masih diberikan nafas oleh Tuhan. Sungguh kami percaya itu semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap pribadi kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap kebenaran yang kami dengar pada hari ini sungguh menguatkan setiap pribadi kami. Kami siap mendengar, bahkan merenungkan, dan siap melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan beri tema bagi kita semua pada pagi hari ini, yaitu hidup oleh Roh adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi setiap kita dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang sudah kita dengar pada hari ini, adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia supaya mereka hidup oleh roh. Dan hari ini juga Tuhan berpesan melalui saya sebagai penyampai kebenaran firman Tuhan, memesankan kepada setiap kita lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu kita harus hidup oleh roh. Saya percaya Bapak Ibu, hidup oleh roh adalah hidup yang ada di atas. Hidup yang mampu menaklukkan segala sesuatu. Karena kita tahu sungguh bahwa Roh Kudus, bahwa Roh Allah itu adalah roh yang luar biasa. Dan ketika Roh Kudus itu memimpin, ketika kita hidup, berjalan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berkemenangan. Maka hidup kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Dikatakan selanjutnya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hanya orang yang hidup oleh roh, hanya orang yang hidup dipimpin oleh roh, maka dia mampu dan sanggup menaklukkan keinginan daging. Saya percaya hari-hari ini firman Tuhan terus dikumandangkan tentang hidup oleh roh, tentang hidup dipimpin oleh roh, tentang hidup bagaimana kita menyenangkan Allah. Oleh sebab itu kebenaran hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, kita tidak mungkin mampu, kita tidak mungkin sanggup menjalani hidup di tengah dunia yang fana ini. Tapi puji nama Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan bahwa Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita, bahwa Roh Kudus itu diam di dalam hidup kita. Bahkan dia tidak hanya sekedar diam, firman Tuhan berkata, Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saya percaya pada hari ini kita semua mengerti bahwa keinginan Tuhan, keinginan roh
bagi setiap kita adalah kita berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Puji nama Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap pribadi kami, yang memerdekakan setiap pribadi kami, bahwa betapa pentingnya kami hidup di dalam Roh, betapa pentingnya kami hidup dipimpin oleh Roh. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran ini terus menjadi kekuatan, terus menjadi pedoman bagi hidup kami, agar kami dapat melihat kemenangan, dan kami dapat melihat, oh Tuhan, Engkau yang menyertai hari lepas hari, bahkan Roh-Mu yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai kita berjumpa lagi di dalam Daily Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.